Ketika kita ingin melakukan penanaman anggur, kita harus tahu tuh poin-poin aspek-aspek penting buat tumbuh kembang anggur itu apa aja, meliputi intensitas sinar matahari. Kembali lagi di Karyawan Nganggur. Kita kali ini akan ke rumahnya Master Tabu Lampot yang juara terus di Tangsel. Gokil. Saya akan belajar kepada Om Arga. Ini hujan-hujan nih, dibela-bela ini. Nih, langsung disuguhin pohon anggur. Ini tuh, gede banget tuh. Sejengkal. Ini buat stok kayaknya nih, buat pembibitan. Nah, itu dia ya, nomor 8 di sana ya, kita belok kanan. Nah, akhirnya ketemu juga tuh. Gokil, akhirnya ketemu juga. Kita lanjut di dalam ya Om ya. Ayo, Om. Nah, ini dia hasil karya Om Arga, Tabu Lampot super duper gokil. Ini dari mulai bibit sampai berbuah lebat dalam satu pot kecil. Nah, kita tanya gimana sih nih urutannya nih, rahasianya Om? Ini rahasianya gimana sih Om, urutannya nih, urutan biar orang-orang pada tahu cara nanamnya nih Om. Pertama, kalau kita mau nanam anggur, pastikan kita memilih bibit ya Om. Usahakan cari bibit yang punya kualitas atau punya masa depan lah, bisa kita sebut seperti itu. Dari bibit yang kita pastikan punya kualitas, kita tanam di pot atau di media yang lebih besar. Setelah kita tanam, kita rawat Om pastinya. Rawat untuk menjadikan pohon menjadi subur sesubur-subur mungkin. Memastikan pohon bebas jamur, tumbuh dengan ideal, tumbuh dengan maksimal, pohon itu subur. Ketika pohon itu sudah kita temui dalam tingkat kesuburan, lalu kita buat percabangan menjadi matang atau jadi tua. Ketika sudah ideal untuk dibuahkan, percabangan juga sudah matang, kita lakukanlah treatment pembuahan atau pemangkasan pembuahan. Oh, ini pemangkasan Om ya? Habis dari itu yang lebat-lebatnya itu dari bibit sampai lebat, terus habis itu pemangkasan lebat, ini Om? Pemangkasan. Kayak gitu Om. Setelah pemangkasan nanti jadinya seperti ini Om, ini Om, tumbuh? Oh iya, ini sudah menjadi berry ya, sudah berry set. Setelah pemangkasan nanti ada klaster, tumbuh-tumbuh klaster dia pre-bloom, full bloom, berry set, dan inilah fase pada berry set, tahap berry set. Wow, urutannya gitu ya, ini urutan keempat ya? Iya Om. Terus habis itu nanti barulah jadi seperti ini Om ya? Menjadi buah. Buah ini Om ya? Iya Om. Buahnya ini masih berapa HSP nih Om tanam? Pangkas ya? Berapa HP nih ya? Ini kan udah ada ini juga sih Om, buah susulan juga nih. Kalau ini dia bukan pemangkasan, ini pangkas total. Kalau ini beda nih, ini pangkas total. Yang intinya setelah dia jadi berry ya berry set seperti ini. Cuman ini masih banyak bunga-bunga susulan sih nih. Setelah itu nanti jadi gede seperti ini Om ya? Ya, kalau ini udah jadi berry lah. Ini kira-kira 40 plus HSP. Kayak gitu Om. Oke tuh, pot kecil tapi bisa kayak gini. Oh bisa ya? Karena kita memastikan bahwa nutrisi terpenuhi dan kita memastikan bahwa cara perawatan kita itu kita maksimalkan. Nah, habis itu kita kuncinya konsisten lah Om. Mulai nih dari konsisten itu apa yang harus dilakukan nih Om? Mulai dari bibit Om. Iya. Ini media tanamnya gimana Om? Kalau media tanam kita buat standar. Yang penting standar itu dalam artian standar untuk SOP anggur. Kayak gitu. Dimana kita tahu bahwa anggur itu tumbuh kembang starter perakaran anggur di saat di awal, dia membutuhkan media yang poros. Poros itu apa sih? Poros itu bukan menyimpan air, tapi mudah dilalui air. Ketika kita lakukan penyiraman, air itu langsung turun atau berlalu begitu saja. Itulah yang disebut dengan poros. Gitu Om ya. Ini apa Om medianya Om? Medianya kita lebih dominan ke sekam bakar. Jadi 3-1-1. Dimana itu 3 bagian sekam bakar, 1 bagian tanah,
satu bagian kohe kambing kering yang digiling halus. Kalau saya selalu menggunakan kohe kambing kering yang digiling halus. Lalu tidak lupa kita beri tambahan unsur kalsium dari kapur dolomit dan TSP. Kapur dolomitnya seberapa, Om? 1 kilo, TSP-nya 1 kilo. Oh gitu ya, dicampur di pot itu ya, Om ya? Dicampur aduk. Kayak gitu, Om. Udah sekali doang itu, Om ya? Terus habis itu baru pemupukan, Om? Kita penanaman. Penanaman itu ya, penanaman. Setelah itu jadi bisa kayak gini gimana tuh, Om? Tuh, bisa kayak gini nih. Bisa kayak Pupuknya gini, gimana? kita harus mengondisikan pohon itu gimana cara bikin pohon menjadi subur. Nah, dengan cara apa? Ya, satu, konsisten. Dan kedua, pandai-pandailah membaca literasi. Seperti apa sih literasi itu? Literasi yang saya maksud adalah literasi yang ketika kita ingin melakukan penanaman anggur, kita harus tahu tuh poin-poin aspek-aspek penting buat tumbuh kembang anggur itu apa aja. Meliputi intensitas sinar matahari, letakkanlah lokasi tanam di lokasi yang literatur intensitas sinar mataharinya itu kalau bisa full gitu, Om, dari pagi sampai sore. Minimal itu ya 5 jam. Sirkulasi juga harus kita pastikan, dan lokasi itu kita pastikan juga terhindar dari air hujan secara langsung. Jadi tidak bagusnya kena hujan. nggak kena air hujan langsung, Om ya? Betul, jadi daunnya itu kan kayak begini kan bagus tuh. Jadi Subur tumbuh kembangnya banget juga maksimal. Gila, gede-gede banget tuh. Bongsor. Iya, ini kalau kata teman-teman namanya pucuk bagong. Cuk bagong ya, gede banget ya, Om ya? Iya. Ini usia berapa bulan, Om? Ini kalau nggak salah 5 bulan dari bibit seperti itu, Om. Oh, 5 bulan dari bibit itu, Om ya? Iya. 5 bulan bisa jadi kayak gini dengan pupuk tadi, Om ya? Iya. Pupuknya apa tadi, Om? Yaramila Winner, Tropicot, magnesium sulfat. Lalu kita tambahkan unsur mikro majemuk dari Vitoflex. Nah, itu komposisinya gimana, Om? Berapa kali siram? Siram setiap 1 minggu 1 kali. Penyiraman setiap hari. Penyiraman biasa, air biasa, Air biasa setiap hari ya? hari. Tapi yang pupuknya seminggu sekali, Om ya? Pupuk 1 minggu 1 kali. Komposisi pupuknya gimana, Om? Komposisi pupuknya di mana itu 3 bagian Yaramila Winner, 1 bagian Tropicot. Maaf, bukan bagian. 3 sendok Yaramila Winner, 3 sendok datar Yaramila Winner, 1 sendok datar kalsium nitrat Tropicot. Tropicot itu kalsium nitrat. Lalu 1 sendok datar magnesium sulfat plus mikro majemuk dari Vitoflex 1 saset yang 2,5 gram. Kita aduk menjadi satu di dalam ember cat yang besar itu tuh, yang kira-kira 20 kilo kalau nggak salah. Kita aduk seaduk-aduk mungkin. Kita pastikan bahwa pupuk yang kita campur dan kita aduk itu benar-benar teraduk secara merata, secara homogen. Artinya itu benar-benar larut banget. Nah, setelah kita pastikan larut, baru kita lakukan penyiraman terhadap pohon-pohon kesayangan kita. Oke. Nah, ini berarti 20 liter bisa buat beberapa pohon ya, Om ya? Iya, Om, betul, Om. 20 liter itu bisa buat kita bagi-bagi ke beberapa pohon. Terus habis itu baru dipangkas tadi ya, itu pupuknya masih sama, Om ya? Kalau Yang di sini nih. pangkas pohon kalau sudah ideal untuk kita buahkan, ideal itu seperti apa sih ya? Kita harus tahu pohon itu ideal untuk dibuahkan tuh. Indikator seperti apa? Indikatornya itu adalah satu, yang pasti pohon subur, itu sudah jelas. Kedua, si batang-batangnya ini atau percabangan itu sudah mulai mengayu lah, Om. Transisi seperti ini, Om. Transisi namanya nih, Om. Hampir mengayu. Gitu ya. Nah, itu mau baru dipindah pupuk, Om ya? Ya, pindah pupuk ke pupuk generatif. Teman-teman tahu lah pupuk generatif itu seperti apa. Yang pasti pupuk generatif adalah pupuk yang notabene lebih tinggi kadar P dan K-nya. Setelah itu, setelah beberapa kali kita aplikasi, barulah kita lakukan pemangkasan, pembuahan. Tapi saya pemula ya, Moy. Pupuknya itu yang standarnya itu gimana ya? Kalau standar generatif buat teman-teman ya kita pakailah, gunakan pupuk yang standar, yang teman-teman sudah kompak lah, namanya pupuk Happy. Gunakan aja pupuk Happy biar nggak ribet-ribet. Pupuk Happy itu MKP, boron, magnesium sulfat, KNO3 itu teman-teman biasa pakai itu. Komposisinya gimana, Om? Biar bisa jadi kayak gini nih, Om. Komposisinya, mungkin kalau komposisi standarnya, kalau saya emang sih ini berbeda pupuk ya, saya nggak pakai pupuk Happy. Tapi kalau buat teman-teman, gunakanlah pupuk Happy karena ya standarisasi buat pembuahan pupuk Happy ya biasa teman-teman. Pupuk Happy berarti bisa seperti ini, Om ya? Cuman harganya mungkin karena tinggi gitu ya, Om ya? Bisa.
Ya gitu Om. Ini jenis Jupiter. Ini juga percabangannya ini tuh Om. Beda-beda ini percabangan Om konsepnya. Kalau ini kayak cakar ayam. Pupuknya pakai pupuk happy terus bisa jadi kayak gini Om Iya, ya. ini sarang Besar. burung, sarang burung. Jadilah seperti ini ya. Iya, kayak gitu Om. Gokil. Ini potnya kecil banget ya. 30 liter ini. Ukuran 30 sampai 35, Sampai 35 ya. 40. Ya, pot-pot kecil lah. Meskipun pot kecil, tapi kalau kan kita bisa memastikan nutrisi itu terserap secara optimal ya, no what. Nah, ini pupuk pot kayak gini nih. Bagus banget, berarti kalau ada yang berminat nih, kayak misalkan wah ini pengennya mau jadi doang nih, nanti tinggal ngerawat selanjutnya, itu bisa ngubungin Om Arga gitu ya. Bisa hubungin saya, dan ini juga sudah sold sama ibu siapa ya. Bisa hubungin saya Om. Siap. Kalau yang mau praktis gitu Om ya. Iya. Nanti tinggal dikasih perawatan selanjutnya biar seperti ini terus gitu Om ya. Iya, kalau ini sih alhamdulillah udah pada sold, tapi masih banyak sih Om di tempat produksi saya. Oh gitu Om, boleh Om. Ayo Mau kita kesana. kita ke lokasi produksi. Ayo boleh. Boleh Om. Nah, ini juga salah satu persiapan juga nih Om. Wah, Ini jenis iya nih. Anuta ini. Subur banget ya. Iya. Kalau pohon Gokil. subur kita bisa ada indikator tuh pucuk-pucuknya bagong-bagong, daun juga bagus lah. Pucuk bagong ini namanya nih, gede banget tuh pucuknya tuh. Ini pohon baru 3 bulan ini dari Gila. tanam. Ayo kita ke lokasi produksi Om. Ini hidroponik. Ini dia. Nah, ini juga pohon sebenarnya ini subur nih Om. Cuman karena Gokil, jarang tersentuh. ini gokil. Karena sibuk ngelayanin customer ya Om ya. bisa jadi Om. Siap. Dengar-dengar Om nih ada model apa? Melayanin customer yang mau ditanam di rumah, ngerawat terus sampai dari nol sampai jadi gitu Om ya. Iya. Ini ada beberapa jenis pot buat display. Di situ ada akademik, ada Gospi, ini juga Gospi, ini ada Angelica, ini ada transfigurasi nih Om. Nah, ini transfigurasi. Transnya ini nih. Grade A ini. Iya. Masuk ke supermarket ini mah. Iya, Mulus kalau banget. Harus Gila. memastikan bahwa buah itu dalam tampilan mulus Om. Nih Om. Ini mungkin berapa ada kali ya, Gila. setengah kilo, Om. Setengah kilo lebih nih mah. Iya, harus mulus Om, karena kalau nggak mulus berarti gagal. Wow, kualitasnya gokil. Kualitas buah juga harus kita pastikan. High quality nih ya. Ya ini juga nih Om, banyak nih Om. Tuh. Ini calon-calon tabu lampot semua Om. Ini yang sudah dipangkas pembuahannya seperti ini. Ini juga persiapan tuh. Ini 3 percabangan tuh. Ini Tamaki. Wah, banyak nih. Tinggal colek aja Om Arga nih kalau mau. Nanti saya kasih nomor HP-nya di deskripsi ya. Ini sesuatu yang spesial. Ini anggur tuh, daunnya mirip Saint Muscat. Ayo tebak apa teman-teman? Ini adalah Red Saint Muscat dan dia lagi berbuah tuh. Kemarin buahnya ada 4. Cuman ini udah ada beberapa yang diicip-icip. Ini yang spesial ya, yang susah dibuahin Om ya. Oh, bisa jadi. Ini ada Jupiter. Nah, kalau ini sistemnya sistem ini Om. Wow. Sistem trellis. Trellis minimalis. Iya, jadi primer, sekundernya ditekuk. Nah, ini tersier-tersiernya kita hanya 4 tersier. Ini ada Heliodor nih Om. Subur-subur banget ya. sama nih, Om. Ah? Subur-subur banget ya. Iya, subur-subur. Tuh, Gila. sampai dia pucuk-pucuknya nggak terkendali tuh. Ini ya kurang sentuhan lah. Cuman alhamdulillah nutrisi sih terpenuhi.